Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sagung dumadi. Salam paseduluran buat semuanya. Jangan lupa ngopi lagi. Sering saya berbagi di video-video saya, khususnya tentang meditasi, pernapasan, dan juga kekuatan pikiran kita. Di situ saya membawa panjenengan semuanya untuk kembali berpikir, kembali ke kesadaran diri, agar kita bisa menemukan manfaat dari segala sesuatu yang kita pelajari, tentunya dalam perjalanan spiritualitas kita. Sebenarnya tidak ada yang saya kurangi dalam saya menyampaikan apapun teknik atau apa yang ada di video-video saya. Tetapi setiap orang yang melakukan pasti hasilnya berbeda-beda. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Karena perjalanan spiritual seorang itu pasti tidak sama. Yang membedakannya apa? Kok yang satu bisa, yang satu enggak? Walaupun dari sekian video saya ada yang pro, ada yang kontra, tetapi saya berterima kasih dan juga senang banyak yang sudah mendapatkan manfaatnya. Jadi ada gunanya gitu. Sebelumnya matur suwun, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Salam paseduluran dari saya. Panjenengan semuanya ditambahkan kesehatannya, ditambahkan umurnya, ditambahkan keberkahannya, rezekinya, kemuliaannya, kemakmurannya, hidup di alam semesta ini dengan saling menghargai, menghormati, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sebenarnya meditasi dan pernafasan, tentu khususnya pernafasan, ini bisa digunakan untuk apa saja. Terserah dengan mau guna untuk apa saja itu sebenarnya bisa. Nah, yang menjadi penentunya di situ, kunci yang ada dalam diri sampean itu harus sampean perkuat. Satu, keyakinan diri. Di setiap sampean melakukan sesuatu, sampean harus memiliki keyakinan yang luar biasa di situ. Nah, keyakinan ini akan meningkatkan kekuatan sugesti diri panjenengan. Harus itu, jangan asal ngelakuin aja. Sampai melakukan segala sesuatu, kalau tidak sampai dasari dengan yakin, percuma.
Doa saja harus yakin, nggak boleh ragu. Usaha harus yakin. Apalagi dalam kita melakukan perjalanan spiritual, merubah hidup kita menjadi lebih baik gitu. Nah, keyakinan ini harus sering kita pupuk dalam diri kita. Kita perkuat. Jangan menurunkan rasa-rasa ketakutan, kecemasan, was-was pada diri kita. Itu akan memperkuat energi keyakinan kita. Atau bisa dengan pernapasan bawah perut itu memperkuat keyakinan diri sebagai pondasi dalam diri kita. Kalau pondasi kita lemah, energi kita juga lemah. Kekuatan pikiran kita juga lemah. Sugesti kita juga lemah. Sama saja. Jadi kuncinya satu, di keyakinan diri. Dan pernapasannya harus tepat. Selain yakin, pernapasannya harus tepat. Timingnya harus tepat. Waktunya juga harus tepat. Jadi tidak asal-asalan. Apalagi sampai memiliki hajat, tujuan, terutama yang jarak jauh. Timingnya harus tepat. Memilih waktunya harus pintar-pintar kita. Jadi nggak asal-asalan. Siang-siang lakuin ya, percuma sampai siang-siang lakukan. Nah, pernapasan ini mendorong energi dari bawah ke atas. Sehingga dorongan energi dari bawah ke atas dibarengi dengan keyakinan diri yang luar biasa ini, itu akan memperbesar yang namanya kekuatan pikiran panjenengan. Nah, kekuatan pikiran panjenengan inilah menjadi sebuah frekuensi yang akan menyambung kepada yang lainnya sesuai dengan tujuan panjenengan. Tuh, pelet yo bisa, pengasihan yo bisa, pelarisan yo bisa, jual tanah yo bisa, nagih hutang yo bisa, penyembuhan diri yo bisa. Tergantung panjenengan untuk apa. Wong kita punya agama saja harus yakin dulu, kan gitu. Apalagi kita ingin melakukan sesuatu, kan. Semua orang yang nyimak video saya itu boleh melakukan, tidak usah ketik kobil tuh atau izin atau apa. Berarti sesuatu yang sudah saya sampaikan itu boleh diperagakan siapapun. Keyakinannya apapun monggo. Tapi kalau memang ilmu pernapasan, meditasi, di situ saya tidak memakai yang namanya mantra atau puasa atau tirakat, itu nggak ada. Karena boleh kita simak, sampai melakukan hafal mantra, dikasih mantra, nanti di saat mau menguji keilmuan itu pasti sampai suruh nahan nafas. Mau kebal itu, nahan nafas sampai. Jadi sebenarnya kuncinya di nafas ini. Dasarnya keyakinan diri kita yang memperkuat sugesti pikiran kita. Ini juga bisa menyampaikan kepada yang lainnya, gitu.
Nah, dikasih mantra, dikasih ini itu untuk menambah sugesti diri jenengan. Karena sampai kalau hanya disuruh lakukan saja, kadang kurang yakin masalah. Makanya orang dulu menciptakan namanya mantra. Nah, mantra ini pasti sesuai dengan tujuannya apa. Nah, gitu. Ya boleh, pernapasan dengan mantra boleh. Pernapasan dengan zikir boleh, monggo. Selama itu menambah keyakinan diri panjenengan, tidak ada yang larang. Nggak pakai yo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa harus diijazah dulu dari Kang Tro? Nggak perlu, saya nggak jual ijazah. Kalau mau ya monggo dilakukan, nggak mau ya nggak apa-apa. Sampai nggak boleh tergantung saya itu berbagi. Kalau mau ya monggo, kalau enggak apa-apa gitu. Ya karena 4 titik pernapasan, 3 di bawah, ini sebenarnya mengolah energi di bawah kita. Nah, ini timbulnya nih sebuah keyakinan yang luar biasa. Penciptaannya ada di kepala, pikiran, yang menyampaikan. Kalau sampean punya tujuan, keinginan, itu yang menyampaikan ini. Ini yang tersambung frekuensinya ke alam. Bisa dibilang 3 titik ini adalah olah rasa. Rasa itu ada di leher ke bawah. Walaupun rasa sejati itu manggone ono ing otak kita. Jadi ada otak kanan, tak kiri. Ada alam bawah sadar, ada sadar. Nah, rasa itu sebenarnya di alam bawah sadar ini. Jadi setelah paham kuncinya, ya coba diperagakan. Ya karena kalau ada 1-2 orang gimana ya? Orang yang sering tergantung mantra, tergantung tirakat, tergantung jimat, ya tidak paham, ilmu ini tidak paham. Antara saya sudah praktekkan 7 cakra, yang saya rasakan badan semua bergetar. Apakah ini keluarnya energi? Itu perbaikan sistem saraf jenengan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di lab saya. Tambah sukses, tambah lancar, tambah makmur. Utangnya cepat lunas, yang punya utang, yang punya masalah cepat dapat keluar dari masalahnya, yang belum menemukan kemakmuran dan kemuliaan hidup segera diberi jalan dari alam semesta. Jadi yang wajib kita jaga dalam diri kita itu. Kalau kita belajar olah nafas, pernapasan itu hanya mendorong energi. Energi kalau tidak ada dorongannya juga kecil. Ini harus ada dorongannya. Dan dasarnya sebenarnya yang membedakan di saat kita melakukan sebuah keilmuan, berhasil atau endaknya, kebanyakan itu adalah dari keyakinan dirinya. Sama-sama berobat, kalau tidak yakin, tidak sembuh. Apakah tenaga dalam ini aktif? Yang dirasakan di tangan seperti ada gelembungan kanker. Tenaga dalam orang itu semua udah aktif, Mas, tidak usah diaktifkan.
Semua sudah aktif, saya jamin. Dari lahir itu sudah aktif tenaga dalam. Maaf Kang Tro, gimana cara biar nggak teringat sama istri yang sudah tidak ada atau meninggal? Apa bisa lewat pernapasan? Itu lewatnya kesadaran, bukan pernapasan, kesadaran. Bahwa orang hidup itu pasti kehilangan. Orang hidup pasti mati, pasti meninggal. Kapan tidak bisa ditentukan, tapi semua manusia sebenarnya bisa menentukan. Kalau sampai nggak sadar, hanya terbawa rasa kehilangan, sampai tidak akan pernah bangkit. Justru itu akan membebani diri sampai. Karena hidup itu tidak sebatas kalau pasangan kita nggak ada, udah selesai, udah. Tanggung jawabnya masih banyak. Ya anak-anak kita, ya yang ada di sekeliling kita, ya orang tua kita kalau ada. Banyak, bukan sekedar itu. Jadi yang bisa membuat sampai tidak teringat itu dengan pemahaman diri panjenengan. Cucuku kalau dibilangin marah-marah, apa yang lakukan Kang Tro, apa yang harus dilakukan? Di saat tidur, orangnya tidur, cucunya sampai tidur, pegang ubun-ubunnya, tarik nafas, simpen perut, tujukan pada dia. Apa yang sampai inginkan, apa dia nurut, apa-apa, tiupkan melalui hidung ke ubun-ubunnya itu. Itu lewat pernapasan, tapi ya harus yakin sampai. Jangan ragu. Jangan ragu. Apa melakukan apapun kalau ragu ya udah usah dilakukan. Gitu. Kalau kram itu banyak Mas, meditasi itu kebanyakan mengalami kram pada kakinya kalau lama. Itu memang itu. Kalau banyak masalah pengen tenang gimana kan? Ya jangan dirasakan. Ini tenang. Mau orang hidup kan punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah. Banyak masalahnya orang hidup itu. Nggak ada yang nggak punya masalah. Semua punya masalah. Tergantung kita dalam menyikapi masalah itu. Saraf itu Mas, tangan bergetar itu saraf. Energi sampean, bukan kok tenaga dalam aktif. Tenaga dalam sampean itu udah aktif. Sampean bisa jalan, tangannya bisa diangkat, matanya bisa berkedip, itu karena tenaga dalam. Enggak ada tenaga dalam sampean tidak bisa ngangkat tangan. Untuk anak sakit batuk atau panas, pernapasannya bagaimana? Kalau untuk panas, pegang pundaknya, pakai tangan kiri. Tangan kiri ini energinya dingin. Tarik nafas, simpen perut, tarik ke bawah, buang. Ulangi lagi dari atas, buang. 3 kali, 7 kali lebih. Bagaimana biar istri nggak cerewet, bandel, kasih uang yang banyak? Nanti dia tidak cerewet. Biasanya kalau cerewet itu kurang. Santai bos, yuk karo ngopi, jarang ngopi. Jadi kuncinya ilmuwan spiritual yang saya pelajari itu ada keyakinan, pernapasan, kekuatan energi, dan kekuatan pikiran. Jadi sugesti, energi, kekuatan pikiran. Kuncinya di situ. Cuman belajar ilmu apa, kuncinya di 3 ini. Nah itu kalau sama paham ini, ya mau gunakan apa terserah. Jangan lupa yang belum like, dibantu diketik like-nya juga. Biar sama 172 yang hadir. Semuanya sehat, lancar rezekinya,
makmur hidupnya, dan tercapai segala yang menjadi cita-cita panjenengan semuanya. Untuk menarik penyakit dari jarak jauh gimana ya Kang? Itu sugesti, Mas. Itu sugesti. Narik penyakit itu sugesti. Kalau orang bisa narik penyakit, nanti bisa narik duit juga. Itu hanya sugesti. Permainannya permainan sugesti kalau dari jarak jauh. Kalau bisa dibilang bisa pakai hipnoterapi itu bisa. Kalau dari jarak jauh. Jadi semua itu ada konsepnya, ada tata caranya. Itu enggak pernapasannya kepala kan. Kalau urusannya di kepala ini pernapasannya kepala. Mas, kalau ilmu kaweruh sama ilmu batin bedanya di mana? Kaweruh itu pengetahuan. Kalau batin itu rasa sampai. Teman hanya merasa ini. Kalau orang punya pengetahuan tidak pandai merasa, dipraktekkan dulu baru dirasakan, dilakukan baru dibatin. Bukan hanya dibatin tidak mau melakukan. Saya jahit ya sampean sering afirmasi diri. Saya lancar gitu aja. Tarik nafas, tahan dada sebelum tidur atau bangun tidur gitu. Rutin tapi tidak ada ilmu itu sekali jadi. Mie aja yang instan harus dimasak dulu, ada prosesnya, nggak sekali jadi. Pernapasan tenggorokan, lucu sampean pernapasan tenggorokan. Tenggorokan itu kan hanya jalurnya pernapasan. Orang nafas pakai tenggorokan, teman. Hidung keluarnya lewat tenggorokan, hidung keluar lewat tenggorokan. Tiap hari kan sudah. Baru saat durunge winarah. Itu gimana ya Kang Tro? Jadi ke sini aja kalau pengen paham itu ke sini. Nanti tanyanya di sini tak buatin kopi. Ya enak ya toh. Buatin kopi, enak. Nanti malam suro saya membuka gratis malam suro. Ruatan bersama, pernafasan meditasi bersama gratis malam suro khusus. Di lain malam itu bayar di sini, ada maharnya. Saat napas ya di sini bagiannya yang kanan. Dipijit itu pasti sakit ya saat napas. Ini hubungannya paru-paru. Tahan napas, pijat. Dada tahannya. Pijat. Apa harus dibarengi doa sesuai enggak. Kalau doa itu sesuai dengan keinginan, kebutuhan jenengan. Doa sesuai kebutuhan dan yakin. Dalam doanya jangan tidak yakin. Orang doa tidak yakin tidak sampai. Tapi kalau sampai ingin menambahkan doa-doa itu ya boleh, monggo silakan. Antara gimana untuk merasakan kedamaian batin? Ya sampean harus paham ilmu kehidupan. Kalau sampean tidak paham ilmu kehidupan, sampean tidak akan pernah mendapatkan ketenangan batin. Apa yang membuat sampean tidak tenang? Sedangkan kita percaya adanya Tuhan.
Loh, kalau sampean percaya Tuhan itu ada, kenapa tidak tenang dalam hidup sampean? Jangan-jangan kita hanya mengikuti rasa kita aja, ego kita aja. Tuhan ada kok. Apalagi dipercaya. Oh, percaya kok nggak tenang. Kan gitu. Yang bagus dengan badan tegak gini kalau pernapasan itu. Pernapasan itu sebenarnya ada gerakannya, ada senamnya. Nanti mungkin teman-teman yang kesini ngumpul nanti mau tak kasih biar bisa untuk ngajari yang lainnya. Cara ngeblok agar badan tidak digigit nyamuk. Cara pernapasan Kang tanpa autan atau obat nyamuk. Ngapain pakai pernapasan kalau ada autan? Yang mending pakai autan aja, nggak usah pernapasan, nggak digigit nyamuk. Untuk gasnya nyamuk yang ngisap darah, masa mau dilarang? Antara caranya orang kena guna-guna, matanya nggak bisa melihat, jadi dicekkan dulu, tanya apa, biasanya retina atau apa, jangan buru-buru kena guna-guna lah. Orang sekarang itu sakit lambung ngomongnya kena guna-guna, sakit ini ngomongnya kena guna-guna, sibuk aja nyari sana sini nyari dua penyakitnya keburu parah. Kalau udah pasrah ya sudah. Gimana caranya nerawang orang hilang? Di sini oh mas. Itu bisa dijelaskan sedetik dua detik oh. Pelajaran itu kan tidak bisa dijelaskan sedetik dua detik. Orang belajar itu tidak bisa kok 1 menit jadi gitu kok. Ya kalau sampean komen terus harus jelas ya tidak bisa no. Itu kan sampean harus paham di situ. Monggo yang belum like di like. Kok kelihatannya pelit banget sih, nge-like aja. Kalau sakit stroke yang kanan pakai pernapasan apa kan? Pernapasannya bawah perut dan perut. Sering pijet ini pangkal ketiaknya ini. Jadi saling mendukung. Kita berbagi dong, sama bagi leg ini kan juga susah. Daripada mikir, saya yang bagi pengetahuan dan bagi leg. Wis ngono tok cukup. Ora usah. Kalau di live gini nggak usah, nggak pakai mahar. Kang Tro jabarkan kiblat papat dong. Kiblat papat timur, barat, selatan, utara itu kiblat papat. Mau dijabarkan apanya? Iku kiblat. Sampai tinggal mau ngadep kemana, barat ya timur atau kemana, itu juga menghadap Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Boleh dipraktekkan kan? Oh enggak. Kalau senamnya itu harus ke sini. Itu tidak akan pernah saya buat video atau apa enggak. Karena itu ada fungsinya, setiap geraknya nanti ada fungsinya. Untuk buang, untuk ngunci, untuk nyerang, untuk pemagaran diri, pemagaran rumah ada. Setiap geraknya itu nanti ada fungsinya. Jadi tidak saya berikan di YouTube. Kalau pengen juga ke sini. Sekali-kali belajar agak apa ya, berjuang sedikit gitu. Gak apa-apa toh. Kalau tekniknya tak kasih, senang aja kalau tekniknya. Kalau tangan sering kesemutan pakai pernapasan apa Kang? Terus coba sampean cek gulanya gitu. Di YouTube itu kalau sampean paham, nggak pakai rasa aja, ya dipahami bener.
terus sering dipraktekkan. Bisa itu, apa enggak perlu ijazah saya sebenarnya. Saya itu aman datang ke sini udah saya ijazah. Saya enggak punya ijazah, Mas. Ini bukan sekolahan, Mas. Ini spiritual. Spiritual itu pakai ijazah. Yang pakai ijazah itu sekolah umum. Jadi orang hidup itu sebenarnya dasarnya harus memahami konsep hidup, terutama tentang ketuhanan. Ketahui dulu Tuhanmu, nanti apapun yang kamu butuhkan, ya pasti ada. Kalau nggak tahu Tuhannya, ya hanya teriak-teriak aja. Dan nanti sampean di deskripsi ini ada nomor WA saya. Khusus yang ingin belajar, yang benar-benar belajar saja, WA saya. Dan tidak ada pemaksaan. Teman belajar monggo, tidak belajar tidak apa-apa. Dengan saya ya monggo, dengan lainnya ya tidak apa-apa. Bebas di sini pokoknya. Tapi saya tetap akan menyampaikan video-video yang setidaknya ada manfaatnya untuk panjenengan semuanya. Kalau pegel ini di belakang punggung pernapasannya pernapasan bah perut itu. Terus punggung itu pernapasannya bah perut. Kang dek rumah tiap ada apa harus janjian dulu. WA dulu kalau mau ke sini. Besok saya mau ke Bali saya besok. 1 minggu di Bali. Ada acara di sana saya. Bukan untuk pembelajaran. Saya itu keluar gitu nggak ada pembelajaran saya. Saya besok mungkin siang berangkat ke Bali, pagi sampai sana. Dari Bali nanti paling ada perjalanan lagi keluar kota, terus nanti pas Suro kita naik ke Candi Dadi untuk melakukan berapa di sana. Berapa lama belajar di tempat kantor tergantung daya tangkap pikirnya. Saya tidak bikin buku, nanti kalau sudah tua saya tak bikinkan buku. Kalau masih muda ini tidak perlu buku nanti. Belum saatnya saya bikin buku. Ayo Kang Tro nyuwun solusi cara menyembuhkan anak batuk pilek dengan cepat. Anak batuk pilek dengan cepat. Teman tahu kunci, ya bumbu dapur kunci, teman rebus, kasih jeruk nipis, diminumkan. Cara buka cakra gimana, Kang? Cara buka cakra itu ya dengan pernapasan 4 titik, bah perut, terus perut, kepala gitu. Terima kasih. Mbak Lady, sama-sama, sampai juga sehat, sukses, dan lancar. Ya kemarin memang genap 40 tahun usia saya. Nah, 40 tahun dan saya sudah mau bikin program nanti kalau udah 40 tahun. Keilmuannya saya konsep, terutama teman-teman yang selama ini mengikuti saya, dan saya fokus ke pembelajaran, karena pembelajaran online saya yang Medzoom ini sekarang anggotanya udah hampir 200-300 orang hampir. Jadi saya mau fokus itu mungkin saya bikin videonya ya nggak lama-lama nanti, karena banyak kegiatan dan fokus di paguyuban ini, dan nanti ingin mengadakan pengobatan gratis
hipnoterapi ke sini, yang mau ke sini aja, yang nggak mau ke sini ya nggak apa-apa, nggak usah. Jadi nanti gratis yang ke sini, penyakit apapun gratis. Alergi itu pakai anu mas, sampean daun sirih direbus, bawang putih kasih garam, direbus, nanti untuk mandi jangan dibilas, jangan dibersihkan. Alergi sedikit diminum gitu, paling sepertiga gelas untuk diminum. Untuk keinginan cepat terlaksana itu afirmasi diri, terus banyak-banyak berbagi, sebagai vibrasinya orang yang ngasih itu akan dikasih gitu. Melayani buka cakra jarak jauh gak Kang? Gak usah jarak jauh Kang, sampai itulah ada pernapasan 4 titik, sampai lakukan itu sudah buka cakra sampean. Cakra itu sudah terbuka semua. Daripada sampean nanti nyuruh-nyuruh orang gini malah sampean kena mahar nanti. Itu malah gratis. Lakukan 4 titik pernapasan itu tiap hari, yang cakra sampean stabil. Gak apa-apa itu Kang. Itu proses, saya dulu juga lakukan itu. Pernah merasakan itu. Monggo ini pokoknya sambil tanya jawab, jadi tak jawab semampu saya. Jadi di sini sudah jadi paguyuban Surya Nusantara. Jadi kalau sampean pengen ke sini, tinggal ketik di map itu Surya Nusantara Kediri, sampean pasti sampai sini. 24 jam buka. Nah, untuk yang ingin berobat, kita di sini pakai metode ini hipnoterapi, gratis, gak ada biayanya untuk yang berobat. Monggo. Nah, untuk yang belajar ada biayanya. Kalau berobat gratis, kalau belajar ada biayanya. Biaya untuk apa Kang? Nanti untuk memperbaiki depokan, untuk mengembangkan padepokan, untuk membuat usaha biar kita nggak minta-minta orang terus. Masa spiritual minta-minta terus kan. Itu memang sudah saya konsep. Dan buat teman-teman ini yang ingin jadi moderator saya, silahkan ketik iya, nanti tak jadikan moderator. Yang ingin saja, yang tidak ingin tidak usah. Kang, saya pernah geser hujan melalui pernapasan melalui hidung. Bener ya, nggak apa-apa. Ya enggak spiritual aja. Keyakinan aja yuk minta-minta, sama aja. Jalan minta sumbangan tuh ayo minta-minta. Kalau bisa enggak usah. Nah, ini yang ketik iya tak jadikan moderator saya. Terima kasih buat semua. Jadi seperti itu memang nanti acara malam suro itu memang kita ngumpul bersama di sini dari seluruh Indonesia, dan dari Papua, dari Bali, dari Sumatera, dari Kalimantan, memang semua ke sini. Dan itu nanti memang bersama-sama melakukan ruatan. Ruatan itu penting, Mas. Kalau orang Jawa, itu juga ajaran Nabi Ibrahim dulu. Ruatan itu. Korban itu kan ruatan. Sama sebenarnya. Itu memang yang sering saya lakukan di sini. Kang Tro, kulit gatal kalau daun jarak direbus, diminum nggak Kang? Daun jarak kasih daun sirih, kasih garam. Itu sedikit aja diminumnya, usah banyak-banyak, paling 4 sendok
tainya untuk mandi aja, sudah rutin. Itu rutin harusnya. Itu bisa apa ya, menyembuhkan penyakit kulit. Jakarta sembah nuwun Mas Nendra sembah nuwun. Kang, buat pelet gimana Kang, penjelasannya detail? Ya itu loh Mas, kurang belajar itu sekali-kali bertatap muka dengan yang ngajari biar detail. Kalau enggak bertatap muka kadang kurang detail, apalagi di online gini. Kalau kita detailkan nanti takutnya dipakai orang lain gitu. Kita menghargai sesama spiritual, bukannya enggak mau, tapi nanti kita kadang mengganggu spiritual lainnya. Berobat apa ini? Rayu Kang Tro Sidoarjo, Mbak Nun dari Sidoarjo, dari Semarang, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir. Doa saya buat panjenengan semuanya tambah sehat, tambah lancar usahanya. Yang belum punya usaha cepat diberi jalan untuk memiliki usaha sendiri, jadi bos, makmur keluarganya, kecukupan, anaknya sukses semua. Yang belum punya jodoh ya cepat dapat jodoh, gak usah pakai pelet pengasihan. Yang belum mendapatkan kemuliaan segera diberi kemuliaan, hidup di alam semesta. Itu harus kita hidup itu ada manfaatnya. Mas Tro, saya mau nanya, adakah obat herbal untuk kanker Mas? Saya serius, khusus kanker otak, mohon dikasih tahu. Ada sampean kalau ingin pesan di deskripsi live ini ada nomor saya, sampean WA saja. Ini karena obat ini tidak saya promosikan, tidak pernah saya promosikan, khususnya segala macam penyakit saya ada, cuma tidak pernah saya promosikan. Sebenarnya dari channel saya ini kalau teknik pernapasan itu saya tidak ada, saya tidak mengurangi sedikit pun tidak, karena saya ingin juga berbagi di saat orang melakukan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Dan kemarin banyak yang datang ke sini karena sudah merasakan manfaat dari pernapasan itu. Ada yang utangnya lunas, ada yang usahanya lancar, ada yang dapat rezeki akhirnya ke sini, ada yang bantu semen saya, ada yang ngasih buat beli bata, banyak Mas, bener ya. Cuma yang nggak saya publikasikan. Ya buat apa kita publikasikan, kan seperti itu. Biar cepat punya momongan gimana Kang Tro? Dicek dulu siapa yang bermasalah. Nanti kalau Mang pengen, saya ada namanya daun teledung. Kalau herbalnya itu daun teledung itu untuk biar cepat hamil. Untuk itu memang fungsinya. Kalau sakit lambung ada saya juga. Segala macam penyakit saya ada. Kalau memang sampean butuh, sampean langsung WA saya. Dan WA ini itu tidak ada adminnya, itu langsung dengan saya. Langsung dengan Kang Tro. Nomor WA di channel Makrifat Jawa di Perkediri itu langsung dengan saya. Tidak ada admin, saya tidak akan pernah pakai admin. Jadi siapapun yang WA itu langsung saya sendiri yang jawab. Saya menghargai jenengan. Ya sebenarnya seluruh badan kita itu mengeluarkan Mas. Cuma pori-porinya kecil. Kalau rasa kita nyambung itu kita tahu sebenarnya.
Jadi buat teman-teman semuanya, jangan putus asa. Belajar itu kita pakai logika. Akal pikir kita ini adalah wadah rezeki kita, wadah pemahaman kita, bukan rasa kita, bukan badan kita, tapi otak kita ini adalah wadah yang sebenarnya. Nah, sampai di saat belajar, walaupun sehebat apapun, kalau sampai pakai rasa, nanti sampai orang sakti itu kalah dengan yang ngerti, yang paham. Makanya carilah pemahaman. Belajarlah untuk menjadi pembimbing, jangan belajar jadi murid. Jadi murid nanti selamanya sampai jadi murid, nggak bimbing-bimbing orang, percuma sampai. Belajar jadi guru, jangan jadi murid. Tahun-tahunan sana sini hanya belajar aja, nggak pernah ngajari orang, ya lucu juga. Makanya kuncinya itu adalah satu, keyakinan diri. Untuk membangkitkan energinya yaitu pernapasan, yang menyampaikan itu atau yang menciptakan adalah kekuatan pikiran kita. 3 ini kalau sampai mau melakukan teknik apa saja yang saya sampaikan di YouTube itu, coba sampai lakukan dengan 3 itu. Keyakinan diri yang kuat, tekniknya yang pas sesuai, fokusnya di kekuatan pikiran jenengan. Itu kuncinya. Jangan hanya ini aja, ya nggak jadi loh bos. Untuk sesak napas obatnya ada nggak mas? Kalau ada berapa mahatnya? Itu ada nomor HP saya sampai. Karena saya tidak mau promosi obat-obat itu yang berkecimpung istri saya. Saya hanya ngurusi teman-teman yang belajar online. Itu kalau obat-obatan itu istri saya. Karena dia yang ngirim, yang ini itu dia. Salam Kang Tro dari Karanganyar, salam kembali. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Dibantu like-like-nya biar sama dengan yang hadir. Like itu gratis kok, tenang. Kang Tro, sama ndak sedulur goib dengan kodam harimau? Kodam itu ya sedulur goib, itu penciptaan diri kita sendiri. Sedulur goib kita juga penciptaan diri kita sendiri, sama-sama. Kalau ada yo kita yakin ada yo ada, nggak ada yo nggak ada. Dari Sragen Sembah Nuwun. Kang Tro, belajar teknik pernapasan boleh ngerokok? Boleh, siapa yang nggak ngelarang orang ngerokok? Mau beli-beli sendiri kok rokoknya. Oke, salam rayu semuanya. Ya ini memang tak usahkan tanya jawaban jenengan. Jadi pernapasan itu ditahan, bukan ditekan. Tarik, tahan, bukan tekan. Kalau tekan sampai nanti efeknya ke saraf sampai ya. Jadi tarik, tahan, buang, gitu. Jadi jenengan harus paham di situ, jangan dipaksa, semua serba dipaksa saja. Orang belajar itu telaten, rajin, bukan memaksa. Sampai baru kelas 1 nanti memaksa langsung kelas 6 ya tidak bisa. Jadi harus telaten, santai. Enggak salah. Kalau dikabulkan berarti kan enggak salah. Suatu itu yang dikehendaki alam ya enggak salah. Salah itu kayak apa sih? Bener yo kayak apa? Yang bener yo ada salahnya, yang salah yo bisa dibilang benar. Kang apa obatnya gagal ginjal? Ada itu. Berbatu namanya daunnya.
berarti sampean sering masuk angin. Sakit komunikasi dengan leluhur, nggak ada mas. Orang itu nggak ada yang bisa komunikasi dengan leluhur. Tapi gen leluhur itu ada pada diri kita. Nah, leluhur itu bangkit ke diri kita. Karena apa? Ajarannya sampai gunakan lagi. Sampai mengenang lagi, sampai mengenal lagi leluhur jenengan. Makanya kita hidup ini kan bikin sejarah. Biar apa? Dikenang oleh anak cucu kita. Kalau sampai komunikasi dengan orang mati nggak bisa. Ya bisa mas. Katanya orang mati makan sajen, nggak ada. Jin makan sajen, nggak ada. Setan tuh nggak mau sajen. Kopi nggak mau setan itu. Kalau ada orang ngomong, wah itu sajennya dimakan jin, ya dibuktikan aja, jangan ngomong. Kalau cuma ngomong kan semua bisa, anak kecil-kecil. Bukti dimakannya di mana gitu. Nanti itu ya yang makan orang-orang. Berarti jinnya orang-orang. Jadi seperti itu, teman-teman. Pemahaman kita itu penting. Orang pinter itu banyak yang paham. Makanya Jowo kali separuh itu. Yang paham itu semakin sedikit. Kalau orang pinter banyak. Kang, posisi di mana Kang mau minta kopi? Ini di Kediri saya, di Kediri. Kenapa orang kesurupan itu bisa tahu tentang rahasia kehidupan kita? Dan semua orang itu kehidupannya hampir sama kok mas. Masalahnya yaitu itu aja, kurang makan, pasangan, rebutan kekuasaan. Yusiku aja kok masalahnya paling. Kang Tro, kalau nafas ditekan tuh fungsinya untuk apa? Meningkatkan energi, menambah energi. Itu yang bagus di perut. Kalau di dada terlalu lama nanti juga ada efeknya. Di kepala ada efeknya. Bah perut juga ada efeknya. Kalau di perut enggak, karena ruangnya besar. Kopi nih bros. Jadi gitu teman-teman. Sekarang tuh banyak orang pinter makanya pada seneng debat semua itu karena pinter-pinteran itu. Pinter-pinteran. Kang, ilmu rawa rontek fakta atau mitos? Mitos Kang. Mitos. Makanya cari-cari yang nggak ketemu. Tembus sekilan itu mitos. Apa ilmu apa? Jawa itu banyak filosofinya. Keilmuan Jawa itu sebenarnya banyak-banyak pitutur. Bukan kesaktian, pitutur hidup sebenarnya ilmu-ilmu Jawa. Pusaka-pusaka aja pitutur. Orang Jawa itu budayanya tinggi. Banyak filosofi dan pituturnya. Itu sebenarnya kalau mau dicermati, kalau mau dipahami. Jadi situlah sampai belajarlah pakai otak, pakai akal pikir kalau belajar, jangan pakai rasa. Kalau pakai rasa sama tidak akan pernah tahu ilmu yang sebenarnya. Ujung-ujungnya sama nih kena dibohongi orang aja. Pakai jimat, mantra, minyak pelet, ini itu. Membantu sebenarnya dibohongi seneng. Yang pernapasan bawah perut agak susah, harus ditekan dikit. Kalau bawah perut nanti perutnya mengempis. Nahan, waktu nahan itu pasti perutnya mengempis, bukan mengembung, berarti mengempis. Itu pasti larinya ke bawah. Ilmu narik pusaka keris atau mustika merah delima apa ada Kang? Nggak ada trik itu. Ya kalau bisa ya silakan, kalau saya nggak ada. Kalau yang percaya ya monggo,
itu bebas. Tapi kalau sampean tanya ke saya, yo tak jawab sesuai pemahaman saya gitu. Kalau orang bisa narik pusaka, ya bisa narik emas, narik apa itu batu bara, narik nikel, itu nggak usah pakai ditambang, langsung tarik sat. Bisa narik ketela, nggak perlu pakai cangkul lagi, langsung aja. Mantranya sekaki mong ini mong kakang kawah di hari-hari as kakean montro. Asli batu merah delima itu ada nggak, Kang? Kalau asli batu warnanya merah ya ada. Merah delima itu kan pitutur, pitutur hidup. Jadi seperti itu teman-teman. Kunci di saat sampean ingin belajar. Kalau ingin ilmu itu nanti di saat sampean memperagakan ada manfaatnya dan sampean bisa melakukan, itu kuncinya itu tadi, pakai satu keyakinan diri, teknik nafasnya yang benar, kekuatan pikirannya yang pas sesuai titik fokus. Titik fokus ini adalah tujuan panjenengan. Ya untuk penglarisan, untuk pelet kayak, untuk siapa kayak sesuai, terserah lah, itu titik fokusnya itu adalah tujuan jenengan ke siapa. Nagih hutang jarak jauh kayak atau apa, itu urusannya sampean masing-masing. Nyantet orang kayak itu terserah, itu urusannya sampean masing-masing. Itu sebagai titik fokusnya. Titik fokusnya itu di pikiran, bukan di rasa, bukan di kening, bukan di ucapan. Jadi benar-benar fokus. Terkadang kita juga harus main di alam bawah sadar, dibawa ke alam sadar untuk mewujudkan, untuk menciptakan sesuatu gitu. Kalau benar ilmu leluhur kita itu dulunya sakti, lantas kenapa? Makanya yang bilang leluhur kita sakti itu siapa? Kalau dari saya, leluhur kita itu cerdas. Leluhur kita itu cerdas, bukan sakti, cerdas. Kalahnya karena leluhur kita itu welas asih ajarannya, kasih sayang. Jadi enak disusupi orang, lama-lama digeser. Ilmu sihir itu pengajian dan pelet menggunakan bantuan jin, penjelasan. Nggak ada lah jin kok bantu orang itu, ngapain? Nggak ada jin itu bantu orang. Pakai jin itu pernapasan dada. Dada itu adalah amarah. Jin dan setan itu letaknya di sini dalam diri manusia. Amarahnya itu pakai pernapasan itu, fokusnya ke target sana itu untuk pelet. Makanya pakai jin, amarah jenengan itu. Namanya jin itu kan, kita itu ya ada jinnya, ada setannya. Kadang kita itu melebihi jin dan setan. Jin setan itu hanya mengganggu, kadang kita juga membawa, merusak. Kalau udah merusak lari. Jin itu hanya mengganggu, nggak pernah nyakiti jin. Kalaraga menang jiwa, itu dos pundi Kang? Patrap iku Mas. Tata krama. Tata krama itu kejiwaan sampean. Jiwa itu aplikasinya lewat adab tata krama. Kalau kejiwaannya bagus berarti orangnya ya beradab. Kalau kejiwaannya tidak bagus berarti ya gila, stres. Saya sering diabaikan, dihina, dicuekin. Gimana saya harus diam saja Kang Tro? Padahal itu saudara.
Saudara Kang Tro, terima kasih. Diam gimana? Ya didatangi itu. Kalau sampai tidak suka sama orang itu datang ngomong gitu. Ya kalau diem nggak tahu. Datang aja ngomong, masalah diterima tidak terima urusannya. Daripada dibatin ya nanti tiwas jadi penyakit jenengan. Kang, saya sudah belajar bernapas tapi sering sakit kepala. Sampai fokus, banyak fokus di kepala sampai. Nah nanti pas sakit itu sampai tarik tahan dada buang lewat mulut, tarik tahan perut buang lewat mulut itu. Izin tanya Kang, orang punya piaraan tuyul itu bener atau enggak? Saya belum pernah lihat. Untuk bener enggaknya kurang paham. Manusia itu kan sifatnya komplit banget. Jangan nyalain jin yang di luar, lupa dengan jin yang ada dalam diri kita sendiri kan. Kalau mau narik uang goib bisa nggak Kang Tro? Nggak ada narik uang goib itu. Nariknya lewat ATM bisa. Keluar uangnya pakai PIN tapi. Apa benar jin itu bisa menggerakkan benda-benda? Soalnya saya dan teman-teman melihatnya barang-barang benda itu bergerak ya, karena sampai yakini, keyakinan sampai itulah yang menggerakkan itu. Saya itu keluar masuk hutan ini belum pernah ketemu setan. Setannya ya kayak saya sendiri ini. Kalau saya pengen ketemu setan tuh yang ngaca gitu. Walah, terus. Ya jin ya setan, gitu aja. Ini bisa saya itu gerakkan benda, angkat benda ya bisa, gerakkan ya bisa. Oke ya teman-teman ya, matur suwun semuanya yang sudah hadir. Keyakinan diri, niat tekad yang kuat, kekuatan pikiran yang luar biasa itu akan mempercepat segala tujuan hidup panjenengan. Bahkan di saat sampai belajar, sampai menggunakan keyakinan diri dan tekad yang kuat, dan sampai terima semua pelajaran dari manapun sampai masukkan, dan sampai saring dalam diri sampean, yang bagus dilakukan, tidak bagus tidak usah. Tidak perlu ada perdebatan. Itu namanya belajar. Maka sampean akan bisa menerima keilmuan dari manapun. Terima kasih buat semua yang sudah hadir, tambah sehat, tambah lancar rezekinya, tambah makmur hidupnya, banyak rezekinya, uangnya banyak, hartanya banyak. Yang punya utang cepat lunas, yang usahanya lagi susah lancar kembali, yang dagangannya lagi sepi laris kembali, yang keluarganya lagi ribet rukun kembali, yang pasangannya lagi menjauh dekat kembali. Yang belum punya momongan cepat punya momongan, yang sakit cepat sembuh, dan yang punya masalah cepat dapat pencerahan dan solusi, dan semuanya diberi kemuliaan oleh Tuhan dan alam semesta. Dari saya terima kasih, salam cerdas, salam rahayu sagung dumadi.